Suatu hari ada seorang pemuda tampan yang bernama Zain. Ia mempunyai orang tua yang berasal dari dua desa yang berbeda. Baru-baru ini ayahnya meninggal menyusul ibunya yang telah lama tiada. Meski hatinya hancur, Zain tetap melanjutkan kehidupannya. Ia pergi ke desa lain untuk merantau dan belajar ilmu agama. Akhirnya ia memutuskan pindah ke Tanah Padang, desa kelahiran ayahnya. Di Tanah Padang inilah hanya pertalian ibu yang dianggap, sedangkan Zain hanya memiliki pertalian ayah. Beruntung di sana ia memiliki saudara yang bernama Bibi Jami. Wah, desa ini tak kalah indah dari kota Makassar. Baiknya aku harus mencari rumah ini. Bibi, tidak. Assalamualaikum. Sekarang kau sudah besar, tampan dan tinggi. Berbeda sekali seperti yang dulu masih mengompol dan sama. Maafkan ibu ya, tidak masih mengenalimu. Siapakah Bibi? Ya sudah, mari bersama kita ngobrol. Zain, bagaimana kabarmu nak? Bibi turut berduka cita ya atas meninggalnya ayahmu. Maafkan Bibi tidak bisa menemani di sana karena dulu waktu tidak baik. Sangat baik, Bibi. Tidak masalah, Bibi tidak datang. Bagaimana kamu? Bibi sangat baik. Kenapa belakangan kau sendiri datang? Begini, Bibi. Aku datang sini untuk mengunjungi Tanah Padang ini. Dan apabila aku sempat, aku ingin menginap dan tinggal di sini. Dan ini adalah uang untuk keperluan bagi yang aku tinggal di sini. Itu baik, Zain. Tapi aku tak mau kembali dan pulang uangku sendiri. Tapi Bibi, Jalan Zain, kamu pergi ke desa, tapi aku mau ke sana itu. Kamu masih tinggal di sini? ya, Beni antarkan saudaramu Zain ke desa. ya Bu. Inilah lampa dan ini indahnya dari pohon. Benar ini. Hah? Oh, kau sedang melihat di situ. Pantas saja omongan-omongan. Apakah dari bisnis? Namanya itu dia tentang desa Tanah Padang ini. Katanya malah masyarakat. Oh, begitu. Lalu apakah? Sejak saat itu, Zain sering bertemu dengan Ainun. Ia tak keberatan saat Ainun meminta bantuannya. Ia juga mulai mengirim surat kepada Ainun. Ainun pun tak segan untuk membalas surat tersebut. Awalnya, Ainun mengirim surat untuk Zain karena ia merasa berutang budi. Namun, lama-kelamaan ia merasa senang saat bertukar surat dengan Zain. Kenapa mematikan? Apa ini? Apa lagi? Ayo tahu kak, mau ditulis kita pandangan. Wahai saudaraku, terima kasih engkau telah menolongku.
Ainun, beritahu aja deh. Baiklah, akan ku beritahu. Aku sudah membaca surat dari Zain. Sepertinya ia mencintaiku. Kau pede sekali. Kenapa emangnya? Ini bukan gomalan saja kok, ada buktinya. Mana buktinya? Coba lihat. Ini nih. Ainun, aku belum selesai membacanya tahu. Sudah dong, Zain mengajakku ketemuan. Sebaiknya aku bersiap-siap. Bye, ayah. Hei, jangan berduaan karena ketiganya ada setan. Di tepi sungai hijau, Zain sedang menunggu Ainun dengan gelisah. Ia tidak yakin Ainun akan menemuinya. Apakah kau benar-benar menculikku? Benar, Zain, ini Ainun. Aku sangat senang kau sudah pasti sudah membaca surat ini kan. Dan pada pertemuan ini aku akan menjelaskan sesuatu secara langsung. Nah, ini tatap kedua matamu. Aku ingin menegaskan aku mencintai. Kau ingin menjadi kekasihku. Aku yakin kamu memiliki rasa yang seperti itu. Jangan ragu ini. Apapun yang kamu ucapkan. Aku memiliki rasa sama dengan Zain. Namun aku ragu apakah kau tahu bahwa Tatap mataku. jika kau benar-benar sayang kepadaku, aku mau menunjukkan itu. Tapi aku ragu tentang menunjukkan kepada aku. Sebagai besok janganlah ada kau akan memberikan lamaran atau iya, maukah kau berjanji Jadi apa itu? Yaitu menjadi saksi pernyataan cinta dua umat manusia yang saling mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Zain benar-benar menepati janjinya. Ia mengirimkan lamaran kepada Ainun. Ternyata Ainun tidak hanya mendapat lamaran dari Zain. Ia juga mendapat lamaran dari pria yang lebih kaya daripada Zain. Dan pada akhirnya, Ainun memilih Amir sebagai suaminya karena keterpaksaan dari ibunya dan menyelamatkan Zain dari ancaman ibunya. Setelah beberapa hari, hari pernikahan Amir dan Ainun pun tiba. Pernikahan itu digelar dengan mewah dan megah. Akhirnya, Zain dan Beni memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa. Sesuai janjinya, Beni menemani Zain merantau ke Pulau Jawa. Mereka mulai membuka lembaran baru, berusaha bertahan di tanah Jawa yang terkenal kejam. Mereka sedikit terkejut karena di tanah ini kehidupan masyarakatnya lebih modern. Namun hal itu tak menyulitkan mereka. Seiring berjalannya waktu, tahun-tahun terlampaui dengan cepat. Kehebatan Zain semakin dikenal khalayak luas. Ia berhasil menerbitkan banyak buku dan berhasil mendirikan sebuah kantor penerbitan. Zain bukan lagi dikenal sebagai pemuda miskin, tapi ia dikenal sebagai pemuda kaya raya. Suatu hari, Amir ingin menjual rumahnya karena terlilit utang, dan Ainun pun dititipkan di rumah Zain. Tapi suatu hari, ini surat cerai. Tidak, ini tidak mungkin. Amir pasti hanya menakutiku saja. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Amir tidak mati. Dia masih hidup. Dia tidak akan pergi meninggalkanku. Kau harus sabar ini. Besok pagi aku akan mengantarkanmu pulang ke tanah Padang. Itu mungkin akan memberikanmu kesedihan. Zain, kasihanilah aku. Aku tidak ingin pulang ke sana. Aku tidak ingin bertemu dengan ibuku. Karena sudah kupastikan dia akan memaksaku untuk menikah lagi. Itu bukan urusanmu. Karena kau di sini karena suamimu. Sekarang suamimu sudah tiada. Dan sekarang kau boleh pergi dari sini. Kumohon Zain, jangan usir aku. Tidak ada rasa sedikit cinta
cintamu untuk aku? Cinta kau bilang, masih bisa kau bicara seperti itu setelah apa yang kau lakukan selama ini kepadaku. Cinta itu telah mati. Setelah ini kau menyakiti. Maafkan aku, Zain. Aku tidak bermaksud melukai. Sudahlah, kata maaf sudah tidak ada lagi. Sepertinya kau sangat membenciku, dan aku memang pantas untuk kau benci. Lebih baik aku pergi dari sini. Dan Ya. aku pun tidak membutuhkan bantuanmu. Ya, ayo pergi dari sini. Zain, tapi ingatlah satu hal. Dalam hidup dan matiku, aku sangat mencintaimu. Setelah pergi meninggalkan rumah Zain, Ainun berjalan tak tentu arah. Ia menangis meratapi nasibnya. Ia mengambil sebuah foto usang tanpa sadar ada sebuah motor melaju dengan kencang. Motor itu menabraknya. Tanpa disadari, Zain melihat kejadian naas tersebut. Niat hati Zain ingin mengejar Ainun. Ia merasa bersalah karena telah berkata kasar. Zain, aku tidak tahu ini adalah akhir hidupku. Tapi jika aku mati hari ini, bolehkah aku menyampaikan sesuatu kepadamu? Dulu bahkan sampai sekarang ini, hatiku tetap mengikat. Sekalipun Amir yang menjadi suamiku. Dengan disaksikan langit dan bumi, Ainun pergi meninggalkan dunia ini tepat berada di pelukan Zain. Mohon, bangunlah. Penyesalan memang selalu ada di akhir. Namun tetap saja penyesalan tersebut tak berarti apapun. Kehilangan Ainun memang berarti peristiwa paling menyedihkan bagi Zain. Namun roda kehidupan harus terus berputar. Zain tak boleh larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit menata masa depannya. Hingga suatu hari ketika Zain bertemu dengan seorang wanita baik yang mengisi hati kosongnya. Mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia bersama. Mas, ini kopinya. Ada apa itu? Apa makeup-nya? Mas! Ada apa? Mas, Araf mengakui kegaduhan itu tadi. Dia melihat Ainun. Dia berkata dia ingin menghancurkan kehidupan kita. Ainun, kau mungkin salah lihat. Ainun sudah lama tiada. Mungkin kau terlalu capek sehingga kau berhalusinasi. Tidak, aku benar melihatnya. Ayo kita masuk. Hari-hari berikutnya, Poppy selalu mengalami hal-hal yang tidak wajar. Ia merasa risau dan takut. Ia memutuskan untuk mencari solusinya. Bagaimana Ija? Apakah sudah bisa menemukan orang pintar? Sudah nyonya, sebentar lagi dia akan ke sini. Permisi. Sepertinya orang pintar itu sudah datang. Persilahkan ia masuk. Pertama bisa mati. Saya merasakan aroma negatif di rumah ini. Rumah ini sedang terjadi aksi teror guys. Benarkah seperti itu? Nah, Lalu apa yang harus aku lakukan? kau harus Semoga saja dengan melakukan hal ini, arwah dari Ainun tak lagi muncul dan mengganggu keluargaku. Poppy. Poppy. Jangan! Didorong. Jangan ganggu keluargaku! Pergi kau dari sini! Tidak, aku tidak bisa. Karena kau telah merebut Zain dariku. Kau sudah mati, kau tidak bisa mengusikku! Aku bisa. Tidak bisa! Poppy, aku pulang. Aku membawa rujak pesananmu. Ternyata sesosok hantu itu adalah orang yang ingin membalaskan dendam kepada Zain. Sekarang dendam itu telah terbalaskan dengan kematian Poppy. Kisah ini berakhir sampai di sini dengan tidak bersatunya Ainun dan Zain, ataupun tidak bersatunya Poppy dan Zain. Mereka semua bersatu di hati masing-masing. Tamat.